Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrin Gunawan dari TE3C Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas presentasi manajemen industri yang bertema manajemen by objektif. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Komponen yang diatur dalam manajemen antara lain adalah manusia, uang, metode, material, mesin, pasar, dan sebagainya. Komponen-komponen tersebut diatur agar berdaya guna, berhasil guna, integrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Pengertian manajemen berdasarkan literatur. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Proses pengatur komponen-komponen tersebut terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pengertian prinsip manajemen by objektif. Manajemen sesuai objektif pertama kali dipopulerkan oleh Peter Drucker tahun 1954 dalam bukunya yang berjudul The Prestige of Management. Dengan tujuan agar perusahaan dapat berjalan baik, harus menetapkan sasaran yang jelas secara terpadu agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Dalam melaksanakan MBO harus ada kesepakatan antara karyawan dan pimpinan agar mereka melaksanakan dan memiliki komitmen yang sama, yaitu tujuan yang diinginkan dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. Perencanaan yang akan dilakukan setiap divisi untuk mendukung tujuan bersama. Standar pengukuran keberhasilan mencapai tujuan. Prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan mencapai tujuan. MBO dilaksanakan berdasarkan asumsi dasar bahwa ada yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan. Pimpinan seringkali lebih berfungsi dalam penetapan kebijakan, adapun yang bersifat teknis biasanya dilakukan bawahan. Partisipasi aktif semua pihak organisasi adalah kunci penting keberhasilan pendekatan MBO dalam perencanaan organisasi. Partisipasi aktif dalam memunculkan sebuah pendekatan kelompok kerja efektif, di mana kelompok kerja efektif adalah kelompok yang mampu menjalankan tugasnya sesuai rencana sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan kepuasan kepada kelompok itu sendiri ataupun pihak luar kelompok. 3. Faktor efektif suatu unit kerja. Manusia atau SDM. 2. Tujuan, goal atau sasaran. 3. Proses pencapaian tujuan. Tujuan karyawan menggunakan SMART Objective. S. Spesifik tujuan menunjukkan kepada karyawan mengenai apa yang harus dilakukan disertai definisi operasional, prosedur, pencapaian, dan hasil yang diharapkan organisasi. M. Measurable. Tujuan pengawasan harus dapat dilakukan dalam pengertian kuantitatif dan kualitatif. A. Attainable. Tujuan harus dapat dicapai oleh pegawai, tetapi untuk mencapai harus menimbulkan tantangan bagi pegawai. R. Reasonable. Tujuan harus dapat dicapai dengan sumber daya tersedia. T. Timeline. Hasil pencapaian tujuan harus tepat dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Tahapan persiapan. Menyiapkan dokumen yang perlu peraturan-peraturan tentang topoksi seorang engineer. Menyiapkan data yang diperlu, misal data bahan baku yang akan disiapkan. Tahap penyusunan, mengaplikasikan 5W dan 1H. What, apa yang akan dikerjakan. Where, di mana. When, kapan. How, bagaimana. Who, siapa. Why, mengapa. What, apa yang akan dikerjakan. Dikaitkan dengan memanfaatkan lokasi tempat kegiatan pekerjaan akan berlangsung. Kapan waktu yang tepat untuk bertindak. How, bagaimana kegiatan tersebut akan dikerjakan. Who, menentukan siapa sasaran. Tahapan pelaksanaan implementasi. Perorganisasian pengarahan memberikan motivasi kerja kepemimpinan, koordinasi, integritas, sinkronasi. 4. Tahapan pengadilan, monitor, evaluasi, dan penyelesaian tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dimaksud untuk menjamin terciptanya tujuan dan sasaran yang tuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi penyesuaian dalam pelaksanaan rencana, menganalisis hasil perantau. Tahap evaluasi pelaksanaan rencana adalah
bagian dari kegiatan penelitian kinerja yang diukur dengan efisien, efektivitas, kemanfaatan program, keberlanjutan program, atau kegiatan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan kita dapat melakukan pembelajaran secara seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.